Saudara ini menjelaskan kita harus berhadapan dengan setan supaya orang lain diselamatkan. Alkitab menjelaskan tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Artinya semua orang percaya akan diperlengkapi Tuhan untuk bisa usir setan. Amin. Tuhan tidak hanya berikan kepada para pendeta atau orang-orang tertentu, tapi kita bersyukur bahwa tanda-tanda ini Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Tapi kalau orang percaya itu diusir setan, maka kita perlu pertanyakan, tandanya di mana? Our Father in Thank heaven, you, Lord. In the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Siap untuk belajar bersama, kita katakan Amin. amin, amin. Baik, shalom. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali dalam pertemuan yang ke-7 ini, kita akan belajar tentang peperangan rohani. Saudara bisa buka dalam buku masing-masing, buka dalam bukunya masing-masing tentang doa peperangan rohani. Baik, doa peperangan rohani. Pengertian peperangan rohani. Doa peperangan rohani adalah suatu tindakan doa berhadapan dengan setan atau iblis dan mengusirnya di dalam nama Yesus. Dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka dan seterusnya. Nah, jadi saudara, bahwa Alkitab berkata di sini peperangan rohani adalah kita berhadapan dengan setan untuk mengusir setan di dalam nama Yesus. Nah, saudara, kalau doa syafaat, kita itu menjadi perantara untuk berdoa bagi orang lain, bagi kota, bagi bangsa untuk diselamatkan. Kalau doa puasa berarti kita sudah harus bayar harga lagi. Berdoa sambil berpuasa sungguh-sungguh. Artinya ada harga yang kita bayar lebih daripada sekedar doa syafaat. Sudah harus berpuasa sungguh-sungguh sambil berdoa. Nah, kemudian dalam level yang disebut doa peperangan rohani, ternyata saudara ini menjelaskan kita harus berhadapan dengan setan supaya orang lain diselamatkan. Nah, sebab itu dikatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan dengan nama Yesus. Jadi Tuhan mau memakai gereja Tuhan, Tuhan memakai orang percaya untuk usir setan supaya orang lain diselamatkan. Artinya kita akan berhadapan dengan setan. Alkitab berkata di sini bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ayat ini tidak menjelaskan tanda ini menyertai pendeta, tidak ada di situ ya. Jadi jangan saudara buat ayat sendiri. Alkitab menjelaskan tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Artinya semua orang percaya akan diperlengkapi Tuhan untuk bisa usir setan. Amin. Sebab waktu setan usir orang percaya, dia tidak pilih-pilih, betul? Semua orang diusir setan, betul? Nah, sebab itu Tuhan memang sangat pintar sekali, Tuhan Yesus. Dia mau supaya semua kita harus bisa usir setan. Alkitab berkata dalam 1 Petrus bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, betul? Dan dia siap menerkam. Dia sudah siap untuk menerkam. Nah, sebab itu Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita supaya kita mengusir setan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tanda-tanda ini Tuhan berikan kepada kita juga.
Tuhan tidak hanya berikan kepada para pendeta atau orang-orang tertentu, tapi kita bersyukur bahwa tanda-tanda ini Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Artinya semua orang Kristen harus bisa usir setan. Amin. Nah, itu tandanya. Jadi salah satu tanda dari orang yang percaya adalah dia bisa usir setan. Tapi kalau orang percaya itu diusir setan, maka kita perlu pertanyakan, tandanya di mana? Halo? Jadi kalau ada orang Kristen dikejar setan, maka perlu ditanya, adakah tandanya atau tidak? Sebab Alkitab berkata, salah satu tanda daripada orang yang percaya Yesus adalah mengusir setan. Nah, sebab itu kita akan belajar ini. Dan memang Tuhan berkata bahwa kita akan usir setan. Jadi kita perlu memperlengkapi diri kita dengan mengusir setan. Amin. Setuju? Siapa yang mau nanti pulang dari sini usir setan? Luar biasa. Tadi ibu itu sudah bersaksi bahwa pulang dari sini langsung dia bermulai dengan doa di loteng. Nah, luar biasa. Rupanya mendidih di hati dia. Doa di loteng. Gereja Pentakosta pertama. Doa di loteng. Luar biasa. Nah, apakah peperangan merupakan suatu ajaran baru seperti yang dikatakan oleh orang banyak yang sedang beribadah dalam rumah ibadah di Kapernaum? Mereka terheran-heran dan berkata, apa ini? Suatu ajaran baru. Dalam Markus 1 ayat 21 sampai 26 kita melihat waktu Yesus mengusir setan. Jadi dalam gereja, dalam tempat ibadah di Kapernaum itu ada orang yang memang diikat oleh setan. Lalu Yesus usir setan dan orang itu dibebaskan. Puji Tuhan, orang itu dibebaskan. Tapi yang menjadi masalah penatua-penatua gereja, yaitu gereja Kapernaum ini, saudara, pemimpin-pemimpin gereja yang ada di gereja Kapernaum, dan juga saudara, orang-orang percaya yang ada di situ, saudara, mereka kaget, mereka heran. Dan mereka berkata di situ bahwa, apa ini? Suatu ajaran baru. Rupanya usir setan bagi gereja Kapernaum, saudara, itu sesuatu yang baru. Satu ajaran yang baru. Kayaknya kami baru pernah dengar namanya usir setan. Selama ini yang kami tahu adalah setan usir kita. Kok hari ini Tuhan Yesus ajar tentang usir setan? Berarti ini satu ajaran baru. Nah, ternyata kita temukan di sini bahwa gereja Kapernaum, saudara, tidak pernah belajar tentang usir setan. Betul? Dan mereka juga tidak tahu tentang namanya ada usir setan. Berarti selama itu gereja Kapernaum dikejar setan. Buktinya ada jemaatnya yang betul-betul diikat dengan setan. Betul? Halo? Berarti pengajaran tentang usir setan tidak ada di gereja Kapernaum. Halo? Pengajaran tidak ada. Sebab itu mereka terheran-heran waktu Yesus usir setan. Apa ini? Ajaran baru lagi. Gitu. Di mata kuliah kami tidak ada itu. Kerupanya di mata kuliah Yesus ada. Halo? Ternyata pengajaran usir setan di mata kuliah di kampus, di sekolah teologi juga rupanya. Halo? Nah, sekarang puji Tuhan. Tapi di waktu-waktu yang lalu itu, waktu yang lampau, pelajaran usir setan sama sekali tidak ada, ya. Tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai ada pelajaran usir setan. Pelajaran doa ada. Tapi menjurus lebih fokus ke usir setan tidak ada. Halo? Apalagi kalau di gereja lama tidak ada pengajaran usir setan. Tidak ada mata kuliah usir setan 2 SKS, tidak ada. Benar enggak? Mata kuliah apa? Mau kuliah, mata kuliah apa? Usir setan. Tidak ada. Di sekolah Alkitab tidak ada itu. Kita lebih belajar menekankan tentang apa? Itu. Kalau bahasa Ibrani ada, Yunani ada. Apalagi? Kita belajar sejarah gereja ada.
Bagaimana dulu Musa belah laut. Akhirnya bagaimana Yesus kasih makan 5.000 orang. Akhirnya kita baku debat. Itu dulu ikan paus terdampar itu. Makanya ikan banyak. Dan sebagainya. Jadi itu yang kita belajar. Belajar banyak itu. Waktu ada kesurupan terjadi, bingung kita. Kita mau pakai ilmu Ibrani tidak bisa. Ilmu Yunani apalagi. Ternyata harus ilmu usir setan. Karena setan harus diusir, betul nggak? Tidak bisa kita pakai Ibrani. Halo? Nah, sebab itu saudara saya temukan. Dalam gereja-gereja, mulai dari kita gereja lama dan seterusnya sampai yang sudah karismatik juga saudara. Memang inilah waktunya untuk kita belajar. Amin. Sebab kalau kita tidak diperlengkapi, maka setan yang kejar. Nah, jadi saudara, Yesus menemukan bahwa di gereja di Kapernaum itu hal yang namanya usir setan masih sesuatu yang baru sekali. Kalau kita lihat zaman sekarang ini 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu gereja Kapernaum usir setan itu masih hal yang tabu sekali, masih tertutup sekali. Kira-kira sekarang zaman sekarang ini, adakah gereja Kapernaum? Adakah seperti ini atau tidak? Saya perhatikan dari timur sampai barat. Ternyata saudara masih ada gereja Kapernaum. Halo? Kalau di gereja lama, waktu usir setan, majelis-majelis yang bangun berdiri dan berkata, ini orang dia berdoa, ini sesat ini. Saya berdoa usir setan, saya dibilang sesat. Akhirnya dalam rapat gereja saya bilang begini, bagaimana kalau seandainya majelis yang diusir setan? Lalu mereka berkata itu sudah biasa, kami di sini sudah biasa diusir setan. Tapi kalau ada penginjil datang bikin KKR usir setan, itu pengajaran sesat itu. Nah ini, saya temukan di lapangan saudara bahwa ternyata, gitu, gereja punya kepala di bawah, kaki di atas. Tuhan suruh kita usir setan, tapi waktu penginjil atau hamba Tuhan usir setan dibilang sesat. Tapi waktu setan usir hamba Tuhan atau orang percaya dibilang sudah biasa. Nah, ini kan sudah terbalik ini. Nah, sehingga waktu sekolah 2 di bikin di gereja jemaat Allah. Lalu gembala-gembala yang dari Mas, dari semua kumpul di lalu kita bikin di situ gembala-gembala sidang. Pelajaran pertama tentang seminar tentang peperangan rohani. Siang break lagi makan. Lalu gembala sidang yang tanpa gesja berkata bilang sama saya, Pak, yang Bapak ngomong itu betul sekali. Saya pulang komsel. Kalau di sini komsel ya. Nah, pulang ibadah rumah tangga itu. Lo pernah saya cerita belum? Belum ya. Saya pulang ibadah rumah tangga itu. Jadi dia habis khotbah, habis ibadah selesai, pulang dengan motor. Bawa itu motor sampai di tanjakan antara hutan karet dan juga hutan durian. Jadi memang itu tempat banyak durian. Banyak durian dan juga itu hutan-hutan karet. Jadi pas tanjakan naik itu malam-malam. Gelap, namanya juga malam gelap ya. Daerah kalau di kampung itu kan gelap benaran. Bukan kayak kita ada lampu-lampu di sini. Jadi waktu pendeta ini naik tanjakan itu, motornya mulai agak berat, karena agak berat-berat itu naik. Lalu dia berasa merinding. Dia mulai merinding. Itu namanya juga di hutan kan, kalau merinding ya normal. Nah, dia merasa merinding. Tapi merinding kali ini berbeda. Sudah merinding yang betul-betul merinding, berasanya seperti ada orang duduk di boncengan belakang. Nah, karena beliau sendiri motor. Jadi dia berasa seperti ada orang duduk di belakang. Tapi ya namanya pendeta ya udahlah, dia tancap gas terus. Itu tancap terus tanjakan itu. Semakin dia gas ini motor, semakin dia merasakan bahwa sepertinya ada orang di belakang bersentuhan dengan tubuhnya.
Wah, berarti ini bukan sekedar merinding lagi, bukan karena ketakutan lagi, tapi ini sudah ada sesuatu yang berbeda ini. Seperti ada orang duduk dan bisa merasakan, fisik belakang dia bisa merasakan itu. Akhirnya pelan-pelan Pak Pendeta ini, sementara motor pelan-pelan naik tanjakan, dia balikkan wajah dia, lalu dia lihat siapa yang duduk di belakang. Begitu dia balik lihat, ternyata saudara ada perempuan rambut panjang, daster putih, duduk di motor dia di boncengan. Lalu saudara, dia banting motor itu, lalu dia lari sekencang-kencangnya saudara. Dia tahu bahwa ini kuntilanak, ini setan ini. Akhirnya dia lari sekencang-kencangnya sampai di rumah. Dia berteriak, buka pintu, buka pintu. Istrinya buka pintu lalu berteriak, ada apa, tutup cepat katanya. Lalu setelah ditutup pintu, dia mulai cerita, itu ada kuntilanak kejar saya katanya. Nah, ini pendeta sarjana teologi ya. Saya tanya dia sarjana teologi ya loh, S1. Nah. Gereja. Nah, jadi saudara, ternyata setan kalau usir, dia tidak tanya sekolah Alkitab atau tidak. Saya sampai heran. Nah, kalau kita itu sudah karismatik juga kan? Kalau gereja lama kita maklumin lah, memang tidak, itu masih gereja Kapernaum kan? Nah, tapi kalau gereja ini kan sudah Pentakosta. Tapi kalau pendetanya masih bisa dikejar setan, nah ini kan jadi pertanyaan. Akhirnya jadilah seru. Beliau bersaksi di depan. Akhirnya jadi seru di mana hampir semua gembala itu, wah, kalau memang kejadiannya seperti ini, kami mau belajar daripada kami juga nanti diusir seperti beliau. Jadi rupanya saudara, kalau ada kejadian itu akan memotivasi untuk orang belajar usir setan. Nah, baik. Jadi saya perhatikan ini, lalu saya tanya sama gembala ini. Saya bilang begini, terus bagaimana dengan motor itu? Dia bilang begini, sudah, saya biarkan saya nanti jemaat yang pergi ambil. Saya bilang sama pendeta ini, Pak, kalau seandainya waktu itu kuntilanak dia cekik Bapak, selesai sudah, dia bawa ke pohon. Karena Bapak tidak usir dia. Gitu. Padahal seharusnya kan dia tinggal sebut dalam nama Yesus, pasti lari. Gitu? Kenapa dia tidak usir? Begitu lihat langsung sebut darah Yesus, dalam nama Yesus. Seharusnya demikian. Tapi mungkin di sekolah Alkitab tidak diajarkan usir setan. Yang dia tahu bagaimana khotbah ini, khotbah itu dan sebagainya kan gitu. Tapi kalau orang itu diajarkan usir setan, sudah pasti dia tahu. Amin. Udah pasti. Begitu ada setan, pasti dia usir. Nah, sebab itu saya perhatikan bahwa memang penting sekali kita belajar tentang usir setan. Sebab kalau kita belum pernah belajar, begitu alami masalah, bingung. Tapi kalau kita pernah belajar, waktu kita belanja di pasar, karena kita pernah belajar, kita tahu, ini uang 1.000 atau uang 100.000, belanja ini harus kembalinya begini. Kita tahu karena kita sudah belajar. Tapi kalau tidak pernah belajar, 100.000 kita kasih beli cabai 5.000, udah kita pergi tinggalkan di situ karena tidak pernah belajar. Nah, sebab itu saudara, saya melihat bahwa lewat satu kesaksian ini, masih banyak kesaksian, mulai dari Indonesia Timur sampai Barat perbatasan Aceh, banyak kesaksian bahwa hampir semua pendeta, jangankan jemaat, pendeta sulit untuk mengusir setan. Halo? Berarti masalah gereja Kapernaum masih ada. Nah, baik. Untuk itu kita belajar dulu. Asal mula peperangan rohani. Peperangan rohani itu ajaran dari mana? Nah, nanti seringkali ditanya itu ajaran dari mana ini?
Sebab itu kita sudah harus tahu, yang pertama ajaran dari surga. Malaikat Mikael, kepala pasukan perang di surga, bersama malaikat-malaikat yang lain berperang melawan iblis. Dan malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa peperangan rohani itu ajaran dari surga. Jadi bukan ajaran gereja tertentu, bukan juga ajaran pendeta tertentu, tetapi saudara, ini ajaran dari surga. Sebab seringkali bicara usir setan dibilang, ini ajaran dari mana lagi ini? Gereja mana yang ngajar ini? Nah, seringkali seperti itu saya temukan di lapangan seperti itu. Nah, sebab itu kita harus tahu. Kalau ada yang bertanya demikian, kasih tahu sama dia, ini ajaran dari surga. Nah, yang berikut, ajaran dari perjanjian lama. Di Alkitab perjanjian lama juga ada jelas tentang peperangan. Namun di perjanjian lama itu ada peperangan rohani dan juga peperangan secara fisik. Dua-duanya berjalan. Tetapi saudara, di dalam perjanjian baru kita disuruh hanya peperangan rohani. Alkitab berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Jadi kita diperintahkan Tuhan untuk melakukan peperangan rohani. Nah, puji Tuhan, dalam perjanjian baru Yesus itu mengajar murid-muridnya untuk mengusir setan, dan juga Yesus sendiri juga mengusir setan. Luar biasa. Yesus itu selama hidupnya dalam pelayanan, kalau kita baca dalam Injil, bahwa Yesus selalu mengusir setan, betul? Dan yang berikut, Yesus juga pernah mengutus 70 orang murid untuk pergi mengusir setan. Bahkan sebelum dia naik ke surga, dia berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Kamu akan mengusir setan demi namaku. Jadi sebenarnya dalam sekolah Alkitab Tuhan Yesus waktu itu ada mata kuliah usir setan. Amin. Karena hampir dalam seluruh kehidupan Yesus, dalam pelayanan maupun juga pengajarannya kepada murid-muridnya, itu saya temukan ada banyak sekali usir setan. Berarti pengajaran Yesus, sekolah Alkitab Tuhan Yesus, ada mata kuliah usir setan. Saya tidak tahu itu SKS-nya berapa. Karena zaman itu tidak pakai SKS ya. Tapi nanti kita tanya Tuhan Yesus saja berapa SKS itu. Tapi yang jelas kalau kita baca Alkitab, kitab Injil itu menceritakan, sebagian besar menceritakan tentang usir setan juga. Betul? Berarti itu sudah satu mata kuliah, betul? Sementara sekarang di sekolah Alkitab tidak ada mata kuliah usir setan. Berarti nanti saudara yang bikin mata kuliah usir setan. Halo? Makanya kita bersyukur sekarang Seminari Bethel Jakarta, khususnya sekolah penginjil, sudah minta supaya pelajaran ini masuk di dalam sekolah Alkitab Seminari Bethel Jakarta. Halo? Dan sudah mulai tahun ini. Sudah dimulai tentang pengajaran usir setan. Sebab ini kebutuhan di lapangan. Di lapangan banyak sekali orang kesurupan, tapi gereja tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga muncullah pemburu hantu. Pemburu hantu pergi usir setan, sementara kita orang percaya, sementara kita hamba Tuhan, kita menonton di TV. Akhirnya pemburu hantu yang terkenal, kita gereja tidak. Itu? Walaupun pemburu begitu, tapi mereka peduli, betul enggak? Mereka peduli. Kesurupan di pabrik-pabrik gitu, kantor-kantor, mereka pergi, mereka usir selesai. Mungkin cara mereka tidak seperti yang di Alkitab bilang itu, tapi habis selesai mereka materaikan depan pintu itu dengan lambang pemburu itu, dikasih tempel, berarti ini ruangan, ini gedung sudah selesai. Cara mereka mengusirkan pakai tenaga itu. Beberapa orang, 3-4 orang mulai pakai tenaga dalam, gitu. Dikepung itu setan dari dalam rumah, keluar sampai depan pintu, masukkan dalam botol. Lalu mereka tutup cepat-cepat.
Karena setannya sudah masuk ke botol. Apakah memang setan bisa dimasuk ke dalam botol seperti itu? Nggak mungkin. Halo. Tapi itulah rasa peduli mereka. Betul nggak? Itu kita ambil positifnya ya. Sementara kita yang Tuhan benar-benar yang berkuasa atas langit dan bumi. Alkitab berkata bahwa nama Yesus lebih tinggi dari segala nama. Betul? Kita sebut bintang. Bintang punya nama. Namanya bintang. Itu. Bulan punya nama. Namanya bulan. Nah, langit punya nama. Gitu. Alam raya ini punya nama. Kemudian bumi punya namanya bumi. Segala macam ini punya nama. Penyakit punya nama. Nama kanker, nama tumor, nama macam-macam. Dukun punya nama. Di Indonesia terkenal dukun paranormal, punya nama semuanya. Setan juga punya nama, iya toh. Ilmu-ilmu gelap semuanya punya nama. Ilmu voodoo, ilmu apa, suanggi, leak, segala macam. Ada jin, tuyulnya, sampai kolor hijau juga muncul. Indonesia paling banyak untuk berikan nama-nama setan. Tetapi Alkitab berkata, nama Yesus lebih tinggi dari segala nama. Ini hebat ini. Nama Yesus lebih tinggi dari segala nama. Artinya waktu kita sebut nama Yesus, semua itu tunduk. Entah mau jin, tuyul, kuntilanak, tunduk dengan nama Yesus. Amin. Artinya orang Kristen dikasih mandat kuasa lebih hebat dari semuanya. Orang mau belajar okultisme dari manapun modelnya, dia mau bertapa bagaimanapun caranya. Tetap orang Kristen dikasih kuasa lebih tinggi dari semua itu. Alkitab berkata bahwa roh yang aku berikan kepada kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Lebih besar daripada roh-roh yang ada di Pulau Jawa. Alkitab bilang begitu? Tidak. Lebih besar daripada roh-roh yang ada di Sumatera. Apakah Alkitab bilang begitu? Tidak. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, menyertai kita, itu lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia. Hebat gak? Hebat gak orang Kristen dikasih kuasa itu? Orang Kristen dikasih jimat. Kalau bicara kuasa itu kurang masuk di otak. Halo? Tapi kalau dibilang jimat, itu saya mau. Kita dikasih jimat yang paling hebat. Punya kuasa menaklukkan semua nama di bumi ini. Mau sebut nama penyakit, nama Yesus lebih tinggi. Segala sebut nama siapa saja, Yesus lebih tinggi namanya. Nah, kita dikasih kuasa yang begitu dahsyat, begitu hebat. Tapi sayangnya saudara, kita tidak menggunakan itu. Halo? Sementara saudara-saudara kita di sana, saudara, mereka bikin grup pemburu. Halo? Dan mereka mulai dengan cara mereka. Seharusnya urusan usir setan itu adalah gereja yang paling top tier. Amin. Gereja yang paling hebat. Seharusnya kita, saudara. Nah, tapi kenapa orang lain? Betul nggak? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Sementara ini pengajaran yang serius sekali, dan memang di lapangan juga serius kejadiannya. Orang kesurupan di lapangan itu serius, tidak ada kesurupan main-main. Tangerang ini, khusus Tangerang aja, sudah banyak pabrik yang kesurupan, betul? Banyak. Ada orang Kristen juga kesurupan, banyak orang Kristen kesurupan. Tapi bagaimana menyelesaikannya? Nah ini, seringkali kita turun, begitu turun ke sana, saudara-saudara kita yang dari serban putih sudah dilayani duluan. Nah kan gitu. Begitu pergi ternyata yang didoakan orang Kristen lagi, membayangkan. Halo? Nah berarti malu kita kan gitu. Seharusnya kita yang melayani mereka, betul nggak? Nah itu dia. Nah, kalau seandainya gereja bisa berikan warna yang benar, bisa usir setan, saya percaya begitu kejadian, mereka akan telepon ke gereja. Karena mereka tahu, orang Kristen itu, kalau dia layani usir setan, wah, paling mantap. Gitu?
Langsung selesai, beres. Nah, ini saudara, ini yang perlu. Ada banyak pabrik di Tangerang sini. Banyak yang kami turun terlayani seperti itu. Kalau saya bersaksi nanti sampai besok. Nah, jadi peristiwa-peristiwa itu ada. Tapi masalahnya, mau enggak kita jadi. Maka itu kami membentuk namanya pasukan usir setan dan hantu. Nah, puji Tuhan, pemburu sudah tutup. Pemburu itu sudah tutup. Itu mereka tutup pas waktu mereka pergi sampai ke Beos. Waktu di Beos, di kota itu, saya sering ikutin di TV. Jadi waktu di Beos itulah mereka mulai pakai tenaga dan putar sampai mereka terpelenting, ada yang sampai gitu. Rupanya di Beos itu kan ada setan Portugis, setan Belanda, setan Inggris, apalagi yang dulu pernah masuk dari gerbang, itu kan gerbang zaman dulu, gerbang ekonomi, pintu ekonomi pertama Indonesia kan gitu ya. Halo. Itu kapal-kapal dari situ. Jadi semua setan ada di situ. Makanya kalau di tempat itu gitu. Dulu Beos itu kalau jam-jam 5, mulai jam 5 sore tidak ada yang berani jualan di situ. Betul nggak? Halo? Atau saudara tidak tahu ya? Ini sekarang ini baru agak rame ini. Dulu tidak ada. Oh, sapinya bukan main. Orang takut karena apa? Seringkali muncul dari gedung-gedung tua itu yang seperti model seperti orang Belanda keluar lewat itu kabur semua. Yang jualan bakso atau jualan apa, dompet-dompet lari. Maka tidak ada orang berani di situ. Tapi sekarang sudah lihat, sudah rame kan? Itu udah ceritanya. Gitu. Hampir 2 tahun saya di situ. Makanya berdirilah gereja GBI Roh Malaka itu. Saya cek semua wilayah itu, peperangan lingkungan itu, sampai urusan sama tanah-tanah yang perjanjian tanah Malino. Dulu kita masih pelajaran SPS itu namanya sejarah. Ada sejarah itu kan perjanjian Malino, betul nggak? Itu ternyata hubungan semua dengan tanah-tanah di Beos, kota itu. Tempat-tempat penyembahan berhala, apa segala macam, setan apa ini segala semua itu. Jadi pusat pemulihan untuk Indonesia itu dimulai dari Beos. Makanya waktu tahun berapa itu 2000 berapa? Ada tim doa dari JN yang sampai di Medan. Kebetulan kami sama-sama. Saya juga lagi mau bikin seminar doa. Mereka datang, mereka mau doa keliling Sumatera. Satu malam saya ceritakan tentang pelajaran doa ini kepada mereka dari JDN. Saya ceritakan, mereka sangat haus sekali tentang pelajaran ini doh. Yang ceritakan habis kesaksian semua, lalu saya bilang begini, kasih tahu itu, kalau mau supaya Indonesia ekonominya dipulihkan, jangan doa dari HI Monas. Tidak, itu pusat ekonomi yang ditutup oleh setan itu di Beos. Jadi doanya itu di Beos, jangan diputar-putar di situ. Nah, karena dari situlah itu rempah-rempah kita dari zaman dulu terkenal keluar dari situ baru ke Malaka tuh. Dari Malaka baru lanjut ke seluruh daerah Eropa. Ini. Lalu mereka akhirnya beritahu kepada bagian jaringan itu. Jadi pas rapat di Jayakarta, Hotel Jakarta, saya hadir, saya duduk paling depan. Lalu dalam rapat itu mereka bilang begini, menurut para pendoa bahwa nanti kita ganti apa namanya. Kemarin kan kita sudah program mulai doa mulai dari HI sampai ke Monas. Tapi para pendoa menemukan kita harus mulai dari Beos. Dalam hati saya di depan, saya yang kasih tahu usul itu. Tapi saya diam-diam saja. Mereka tidak tahu 2 tahun saya sudah selesaikan. Pohon besar saya sudah potong semua. Sekarang kau pergi sudah. Supaya rumput-rumput itu yang kau ambil. Halo. Bisa ngerti ya? Nah ini. Jadi kita perlu tahu ini, peperangan rohani terlalu sangat penting. Ini saya kasih, biar kita panas sedikit dulu, baru setelah itu baru belajar. Sebab kalau sudah panas itu pasti mendidih. Nah, jadi
setelah kita mulai dengan yang di Beos itu selesai itu, baru mulai tanda-tanda pemulihan Indonesia mulai terjadi. Halo? Kalau untuk Indonesia saja peperangan rohani ini sangat luas, mulai dari tahun 90. Halo? Untuk Indonesia ini. Dari tahun 90 Tuhan sudah mulai buka tentang Indonesia. Gitu. Gitu. Baik itu dari peperangan rohani, ada hubungannya semua dengan pulau-pulau di Indonesia. Jadi kekuatan-kekuatan mistik setan yang ada di Indonesia inilah yang bergabung. Karena kalau kita melihat dari zaman dulu kan, itu hampir semua dukun di Indonesia itu dipakai, betul nggak? Halo? Ini. Jadi kalau bicara peperangan rohani pemulihan untuk Indonesia tidak hanya doa-doa begitu saja. Kita hanya doa-doa datang di Monas keliling angkat bendera begini, tidak. Tidak ada itu. Halo? Nah, jadi prosesnya itu banyak. Mulai ini kalau saya cerita ada hubungan semua. Sampai ke Bali dan hubungan bla bla dan semua. Urusan sampai ke Danau Toba gitu dan bla bla semua. Karena pantai selatan, Ratu Pantai Selatan itu asalnya dari Danau Toba. Halo? Nah itu Indonesia punya. Tapi Indonesia punya itu terlalu banyak. Kita lanjut dulu. Nah, jadi usir setan itu ajaran Tuhan Yesus. Kemudian Yesus mengusir roh jahat dalam rumah ibadah di Kapernaum. Benar. Nah kemudian kita lihat ajaran dalam perjanjian baru. Dalam Alkitab perjanjian baru juga diajarkan tentang usir setan. Berarti benar sekali kita punya bukti bahwa usir setan itu adalah ajaran dari Tuhan. Amin. Setuju, jadi ini bukan ajaran gereja tertentu, bukan juga ajaran denominasi tertentu, tidak. Ini ajaran Tuhan Yesus. Kalau ajaran Tuhan Yesus berarti kita yang percaya kepada Yesus harus kita lakukan. Amin. Nah, kemudian yang berikut. Mengapa kita harus mengadakan peperangan rohani? Yang pertama, sebab iblis adalah penguasa dunia ini. Dunia berada di bawah kuasa apa? Si jahat. Nah, jadi iblis ini menguasai dunia. Dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa setan itu saudara sudah menguasai dunia ini. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, coba satu orang baca. Satu orang baca buat kita. 1 Yohanes 5 ayat 19. Nah, kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Alkitab berkata seluruh dunia. Sebab itu waktu kita orang yang percaya kepada Tuhan, waktu mau buka perusahaan, jangankan buka perusahaan, bangun rumah saja. Tuhan tukang bilang begini, Pak, nanti kami mesti bikin sesajen dulu. Saya tanya, buat apa? Permisi dulu sama Tuan tanah, penunggu di sini. Padahal tanah kita yang beli, kita punya kan? Tapi harus permisi sama tuan tanah katanya. Tuan tanah kita, itu. Tapi ada tuan tanah yang tidak kelihatan. Kita yang kelihatan. Tapi ada tuan tanah yang tidak kelihatan. Lalu saya tanya, permisinya pakai apa? Oh, kami akan bikin sesajen khusus begitu. Paling tidak potong ayam. Oh, tidak boleh pakai potong ayam kasih darahnya di situ. Oh, tidak. Kami tidak pakai darahnya masuk. Kami cuma potong, nanti kami makan ayamnya di situ. Tapi sebagai perseratan saja. Sama juga loh. Perseratan saja. Sama juga. Ujung-ujungnya kan permisi sama roh jahat yang ada di situ. Supaya waktu bangun rumah jangan dia ganggu. Berarti hampir Alkitab bilang ini benar. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bangun rumah saja harus punya minta izin dulu, permisi numpang anak babi mau lewat. Harus permisi, sampai kita mau jalan saja harus permisi. Nah itu kan budaya Tangerang. Budaya Tangerang itu apa? Permisi numpang anak babi mau lewat. Ternyata Tuhan bawa kami membangun mulai merintis bangun gereja. Itu pas di depannya ada satu bukit.
Bukit itu bukit buatan ya. Orang terkaya Jatiuung punya kuburan di situ. Nah, bukit itu saudara, kuburannya itu masuk ke dalam tanah. Jadi bikin itu gundukan tanah yang kayak gunung. Lalu kuburannya masuk ke dalam tanah, dibikin. Tangga-tangga naik itu. Batu-batu zaman dulu. Kuburannya itu ada tulisan 1864 dia meninggalnya. Berarti orang ini hidup sekitar tahun 700-an ya, 1700-an bisa itu. Karena orang dulu kan umur panjang ya. Jadi bisa dia hidup tahun 1700-an. Nah itu kuburannya. Jadi tangga-tangga batunya itu bukan semen biasa, bukan. Batu alam yang keras itu yang dipahat seperti yang biasa di kelenteng-kelenteng tua itu kuno. Lalu diatur tangga-tangga naik. Sebelah kiri kanannya itu ada dibikin patung zaman dulu punya yang ratusan tahun lalu punya, 200-300 tahun lalu punya itu, pakai batu hitam, batu itu yang mereka pahat. Sebelah kiri kanan ada tugu kayak Monas begitu kecil. Lalu ada juga patung perempuan telanjang gendong anak babi. Lalu gendong anak babi. Itu di depan gereja itu. Jadi orang sering pergi minta porkas di situ. Setelah saya cari tahu, oh ini ternyata orang sering datang untuk ini. Itu daerah itu kan daerah hutan ilalang. Bagaimana caranya kan kita harus selesaikan tempat itu kan? Karena itu jadi media, setan masuk di situ apalagi dari tahun 300 tahun lalu. Caranya saya pergi ke situ kan tanah kosong. Entah punya developer mana saya tidak tahu. Saya pergi tanam pisang di situ. Bikin kebun di situ. Tanam singkong banyak-banyak di situ. Pisang tumbuh, hujan turun tumbuh tinggi-tinggi besar. Tutup itu semua tempat penyembahan berhala itu. Lalu pas hujan lagi besar-besar. Saya masuk 2 peperangan. Sudah biasa pergi peperangan rohani di situ. Tapi pas hujan besar karena sudah tertutup dengan pohon pisang semua, saya bawa linggis besar langsung saya pukul itu patung kasih roboh semua. Porka semua hancur semua. Kasih rubuh itu, saya guling itu batu-batu besar semua yang batu-batu pualam itu yang itu. Guling semua kasih rusak. Lalu saya bilang begini, Tuhan, hancurkan tanah ini dikasih rata. Betul. Berdoa, Tuhan kasih rata tanah ini supaya orang jangan datang lagi. Ternyata itulah sumber yang dibilang permisi numpang-numpang anak babi mau lewat itu. Yang untuk seluruh Tangerang yang orang bilang dulu tempat buang jin, anak babi itu patungnya di situ. Lalu saya sampai ingat, wah ternyata Tuhan suruh kami bikin gereja pas di situ lagi berhadapan. Jadi memang Tuhan itu hebat, luar biasa. Supaya itu selesai. Jadi saya berdoa, ratakan tanah ini. Nah, tiba-tiba saudara, entah dari mana yang punya ini kan sudah lama mungkin tidak pernah datang kan. Datang dengan bulldozer, dia kasih rata semua. Sekarang sudah rata mau bangun perumahan. Dalam hati saya puji Tuhan. Benar-benar rata loh. Jadi kalau kita berdoa itu terjadi loh. Amin. Tapi jangan saudara pergi patung-patung yang di pinggir jalan saudara pukul kasih robak. Kasih rusak. Pemerintah tangkap nanti penjara. Kita harus berhikmat. Amin. Berhikmat. Kalau yang itu memang sudah seharusnya jadi memang rata langsung. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa setan ini dia menguasai semua, hampir seluruh bumi dia kuasai, apalagi bicara orang gali tambang, gitu. Baru hal kecil saja setan sudah minta sesajen, apalagi bicara hal-hal yang besar, buka pabrik, itu sudah lebih. Gali-gali tambang itu harus minta tumbal kan? Kadang harus tumbal manusia, ngeri loh.
Nah ternyata saya pikir ini hal-hal yang baru sekarang. Dari zaman dulu, zaman Belanda mau bangun bendungan pun saudara, atau bangun gedung-gedung jembatan yang bagus, itu harus kepala manusia. Lalu? Jadi ini sudah bentuk satu kepercayaan dari zaman dulu. Kita Indonesia ini proyek apapun selalu minta tumbal. Halo? Perusahaan-perusahaan di Tangerang ini kan banyak yang minta tumbal. Halo? Banyak. Gitu. Saya punya bukti-buktinya waktu pelayanan di tempat itu. Dan berdoa untuk urusan-urusan itu. Akhirnya mereka harus panggil ini, panggil itu. Kalau panggil yang namanya di luar Yesus, di luar Tuhan, itu pasti harus ada ritual itu. Kasih kambing dulu di situ. Darahnya dicurahkan di situ. Nanti bukannya perusahaan itu tambah baik, tambah hancur lagi. Halo? Tidak ada orang pakai ilmu dari setan terus hidupnya baik, hancur. Loh, mau setan jago, setan kecil, setan sedang, setan tinggi, besar, segala macam semua setan, tetap hancur. Rata-rata saya lihat orang yang pakai kuasa gelap itu hancur. Sampai keturunannya dia habisin semua loh. Ngeri. Nah, jadi kita sedang hidup di lingkungan, mau orang kampung yang kampungan pun tahu tentang namanya setan. Rata-rata orang Indonesia itu tahu tentang setan, betul? Tahu. Dan peristiwa-peristiwa di lapangan tentang masalah setan, semua masyarakat, semua agama menghadapi itu. Nah, sementara kalau gereja tidak bisa mampu memberikan jawaban tentang hal ini, repot loh. Betul? Padahal seluruh dunia Alkitab berkata sudah dikuasai oleh setan. Nah, sementara kita tidak mau belajar usir setan, tidak bisa. Waktu kita membuat tambang, kita harus berurusan dengan setan. Karena di mana banyak setan, di situ banyak kekayaan. Halo? Setan itu tidak bodoh. Dia mau kuasai tempat-tempat yang ada kekayaan, supaya waktu manusia dengan kemampuan teknologinya mencari tahu, oh di sini ada emas, begitu mau buka tambang emas, setan bilang begini, store dulu. Dia sudah kuasai, store dulu. Gitu. Kalau belum di store, dia bikin apa? Dia bikin seolah-olah itu mesin beratnya rusak gitu. Dia bikin semua rusak, kocar kacir semuanya. Akhirnya panggillah paranormal, itu panggil dukun dulu. Panggil itu nenek tua di sana, bapak tua, kakek tua yang ada di pohon beringin itu, datang dulu katanya. Datang dulu suruh dia lihat, kira-kirain kenapa ini kok proyek ini tidak bisa jalan, mesin rusak semuanya. Dicari tahu ternyata itu ada penunggu di situ. Dia minta apa? Kerbau 1 ekor. Itu. Nah kalau sudah minta kerbau, itu artinya setan yang di situ sudah tinggi. Gitu. Artinya pengaruh sudah jenderal punya. Kalau dia minta kambing masih di bawah. Itu cara tahunya begitu. Kalau dia minta ayam, gitu. Ada yang kesurupan terus dia minta ayam. Itu berarti roh apa? Ini kita belajar nanti. Supaya walaupun saudara tidak dibuka mata saudara untuk dapat penglihatan pun, saudara sudah bisa tahu. Jadi waktu pergi mau doakan orang kesurupan di pabrik gitu, saudara sudah bisa tahu ini pabrik dulu kasih apa ini. Kalau kasih kambing baru saudara sudah tahu. Oh ini berarti standar penghulu ke atas ini. Nah, jadi peperangan rohani juga kita sudah tahu. Ini penting loh. Amin. Dan ini yang kita hari-hari alami. Sementara gereja tidak bisa memberikan jawaban, pejabat juga belum bisa percaya sama gereja. Itu. Pengusaha-pengusaha juga belum bisa percaya sama gereja. Di satu sisi dia datang ke gereja, dia beribadah, dia sungguh-sungguh. Tapi di satu sisi, begitu urusan proyek, panggil dulu orang pintar di sana. Tanya dulu nih, kenapa masalahnya ini? Betul? Ini saya temukan di lapangan seperti itu loh. Banyak pengusaha Kristen, tapi kalau sudah urusan begitu, panggil dulu orang pintar di sana. Karena dia tahu di gereja tidak ada yang bisa menjawab pergumulan itu. Halo? Tapi kalau dia tahu di gereja lebih jitu, dia bilang tunggu sebentar. Di gereja saya punya pendoa itu, kalau dia datang, dia baru hentakkan kaki, sudah runtuh itu setan. Amin. Nah harus begitu loh. Ini banyak peristiwa di sini, di Tangerang ini
banyak ini. Waktu lalu itu. Nah, waktu lalu ada mesin itu buat drum itu tabung gas itu di Serang sana. 44 hektar tanah semua dibangun. Itu pun juga hasil doa. Kita doa, Tuhan bilang, Tuhan akan pakai perusahaan ini menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kasih tahu ini perusahaan akan dipakai Tuhan jadi berkat untuk seluruh rakyat Indonesia. 20 tahun ke depan, 50 sampai Tuhan Yesus datang. Berkatnya itu baru pertama kali itu saya sebut untuk satu pabrik. Pabrik-pabrik yang lain tidak. Barunya satu pabrik itu Tuhan bilang berkatnya itu akan sampai 20, 50 bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Lalu tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, bosnya ini dua-duanya kakak beradik dipanggil sama Yusuf Kala. Tanda tangan peace untuk pembuatan tabung gas bagi seluruh rakyat Indonesia. Tabung gas untuk seluruh rakyat Indonesia itu yang buat siapa yang dapat peace? Orang Kristen. Luar biasa loh. Siapa yang ngomong? Tuhan yang ngomong. Jadi kalau orang Kristen berdoa, nggak usah urusan terlalu banyak ini. Oh, kita harus punya hubungan ini, hubungan begini. Kalau Tuhan tidak bangun hubungan, selesailah kita. Kita dengan Tuhan, Tuhan yang bicara. Amin. Gitu. Akhirnya proyek itu turun. Nah, sudah jalan nih proyek, saudara. Mesinnya itu mesin terbaik. Tiba-tiba mesinnya juga macet. Teknisi datang. Dari Korea datang, dari Taiwan datang. Periksa semua. Tidak ada yang rusak ini. Tapi kenapa nih mesin tidak jalan? Nah, ada satu mesin dia yang ada untuk pembuatan drum Pertamina di Cibodas itu mesin terbaik dari Swedia. Nomor terbaik di Indonesia. Itu 1 minggu rusak total. Teknisi dari Korea periksa sampai dia bilang begini, tidak ada yang rusak. Tapi kenapa mesin tidak hidup? Akhirnya dia pulang, teknisi dari Taiwan datang. Periksa lagi, tidak ada yang rusak. Itu komputer semua. Tapi kenapa tidak hidup? Kepala personaliannya itu orang Kristen. Dia sekolah pendeta tapi tidak jadi pendeta. Sekolah pendetanya di tamatan dari Ujung Pandang itu, STT Jeffrey. Dia telepon sama saya lalu pergi. Begitu baru masuk saya lihat, Tuhan buka mata saya lihat itu setan ada duduk di mesin itu. Itu yang bikin rusak itu mesin. Oh. Lalu saya tunjuk, itu ada setan itu yang bikin rusak itu Pak, itu ada duduk itu yang bikin rusak. Lalu dia bilang begini, mana itu ada duduk situ. Pak John mana itu? Saya bilang, Bapak sekolah pendeta tidak jadi pendeta, makanya tidak dapat penglihatan. Akhirnya kita doa selesai, mesin jalan, hidup lagi. Nah, Indonesia ini memerlukan seperti itu loh. Kalau di gereja ada pendoa dan kita semua bisa berdoa seperti itu. Semua pabrik perusahaan di Indonesia, mau agama apa pasti cari gereja. Amin. Mau agama apapun pasti tahu. Semua agama melarang tidak boleh ke dukun, betul nggak? Semua agama, coba saya tanya yang dari Muslim. Itu disebut musyrik kalau pergi ke sana, betul nggak? Nah, kalau mereka tahu bahwa kita orang Kristen, ini kan Tuhan juga. Iya tuh. Kalau mereka tahu, mending kita kepada Tuhan daripada kita ke dukun. Walaupun beda agama, betul nggak? Halo? Nah, kalau gereja ada pasukan usir setan, pasukan pendoa, apa mereka tidak cari gereja? Amin? Ini. Nanti habisin selesai, biar di gereja ini ada pasukan usir setan. Amin. Saudara punya mobil, pasang di situ ngiung mobil. Kami dulu mulai, akhirnya orang kasih mobil push, ada mobil push kami satu. Puji Tuhan kan? Tapi kami belum pasang ngiung-ngiungnya. Karena kita ini seperti rumah sakit juga, betul nggak? Tapi untuk roh dan jiwa, betul nggak? Kalau rumah sakit yang sekarang ini kan untuk fisik. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang kesurupan, kemasukan setan, mau disuntik dengan obat satu
Kalau ada satu incim-incim ini tinggal di Cikupa. Ini kan daerah dekat, saya bersaksi daerah-daerah sinilah. Jangan terlalu jauh-jauh. Kalau jauh-jauh repot. Dan saudara tidak mengerti. Nah ini, curug-curug sini ini yang ada mobil angkot yang suka jalan-jalan itu punya pas. Nah, mobil angkot curug itu. Curug kok yang sering keluar masuk itu. Dulu ada mobil angkot curug itu. Itu semua punya Pak. Rumahnya juga di Curug situ dekat GBI yang di Curug Ibu Esther itu. Tahu ya? Ah, di situ. Arah ke situ masuk lagi ke dalam. Rumah kampungnya besar sekali, Pak Surti. Dia orang Chinese tapi sudah bahasa Sunda, dia tahu sudah seperti orang Sunda asli. Halo? Kehidupan rumah besar. Jadi semua keluarga besarnya tinggal di situ semuanya. Jadi satu kali ini mereka bawa bapak ini, kami lagi doa di rumah sakit Siloam. Ada jemaat yang sakit, kami pergi besok habis selesai. Saya keluar di luar. Ada satu incip dia jalan mondar-mandir gini terus. Dia gini mondar lagi gitu terus. Saya lihat wajahnya, ini kayaknya dia bingung ini. Saya tanya, kenapa Bu? Kenapa? Suami saya gitu. Nggak bisa ngomong lagi, suami saya. Oh, di mana? Di ruangan situ, ruangan ICCU, bukan ICU lagi. Yang lebih parah itu ICCU. Kalau ICU masih ringan itu. Jadi ICCU. Ayo dah, kami masuk ke situ. Begitu masuk buka pintu, 6 dokter pegang suaminya loh. 6 dokter, yang 2 di kaki, 2 di tengah sini, 2 di tangan, sudah tarik tangannya, kakinya diikat. Lalu ada satu dokter mau infus. Apa tuh? Suntik untuk dia jangan ngamuk. Karena dia ngamuk habis-habisan, makanya dipegang, diikat kaki tangannya. Sementara saya lihat Tuhan bilang begini, itu setan yang masuk dalam tubuhnya. Oh, saya keluar, bawa itu incim keluar, saya bilang begini, Bu, ini apa namanya? Ini, Bu, begini. Saya bilang, Bu, Ibu kasih minum ini, Ibu punya suami itu obat satu rumah sakit ini. Itu. Satu gedung ini Ibu kasih minum. Tidak akan sembuh. Bingung dia. Halo? Orang kemasukan setan, kasih obat, tidak sembuh. Setan tidak bisa siapa yang bisa kasih minum setan obat? Ada kesehatan kita kasih minum obat langsung dia sembuh? Nggak ada. Malah kalau orang kemasukan roh jahat, kasih dia obat, tadinya tidak sakit, bisa jadi sakit. Lari ke jantung, ginjal, segala macam, apalagi obat dosis tinggi. Namanya kesurupan, kadang-kadang kan orang bikin tenaga obat dosis tinggi, supaya tenang dia. Tapi habis selesai kan, kesurupan lagi. Gitu? Goncang-gancing lagi kan begitu. Akhirnya saya kasih tahu sama encim ini, Ibu kasih satu obat, satu rumah sakit juga tidak sembuh. Lalu dia ikutin saya. Terus bagaimana Pak? Saya tanya, Ibu percaya Tuhan Yesus atau tidak? Oh tidak, saya Buddha. Oh kalau Ibu Buddha saya tidak mau kasih tahu. Lalu saya jalan terus. Begitu jalan, sampailah saya di depan itu ada kayak gereja kecil itu, kapela ya. Di Siloam kan ada itu ya. Nah, sampai dekat depan itu, anak-anaknya datang semua. Anak-anaknya rupanya sudah Kristen. Datang semua. Lalu ibu ini cerita sama anak-anaknya. Itu bapak itu bilang, kalau dikasih obat pun tidak bisa sembuh. Lalu gimana? Katanya harus dengan apa cara Yesus dulu begitu. Sebelumnya saya sudah kasih tahu. Gitu. Kalau ibu terima Yesus baru saya kasih tahu. Baru saya doakan. Lalu dia cerita sama anak-anaknya. Anak-anaknya bilang begini, udah ma terima Yesus saja. Ayo terima Yesus. Akhirnya kami masuk ke ruangan kapela itu. Ruang kebaktian itu duduk di situ. Lalu anak-anaknya mulai kasih tahu, ayo ma. Lalu saya kasih tahu, bagaimana Bu? Ibu percaya Yesus atau tidak? Sebab kita mau minta Tuhan Yesus tolong ibu punya suami. Tapi ibu sendiri tidak mau terima Yesus. Bagaimana ibu mau terima mujizatnya? Orangnya yang kasih mujizat ibu tidak mau. Tidak bisa. Saya kasih tahu begitu. Lalu dia bilang begini, iyalah Pak, saya mau percaya Yesus. Betul? Sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Saya tanya ulang-ulang lagi. Ternyata dia sungguh-sungguh. Kita doa terima Yesus selesai. Sementara doa, Tuhan perlihatkan setan yang masuk ke dalam suaminya itu
dari arah sana, rumahnya model begini, dari kamar depan. Oh, setan yang masuk itu setan genderuwo, kingkong, kayak kingkong yang tinggi besar itu. Oh, saya bilang begini, ibu tinggal arahnya ke sana ya. Oh ya, saya di Curug. Oh, rumah ibu modelnya kayak begini. Iya betul Pak. Oh, kamar depan itu kamar siapa? Itu kamar saya sama suami. Oh benar, berarti benar. Ibu, setan masuk dalam suami ibu. Setan itu ada di rumah ibu, di kamar depan itu. Lalu dia kaget. Ini pendeta tahu dari mana ini? Jadi nanti sebentar jam 5 sore saya ke rumah. Itu kita jam-jam sekitarnya. Akhirnya sore saya ke sana, mereka sudah kumpul. Saya bilang, kumpul keluarga, kita akan berdoa. Jadi waktu itu saya datang, mereka sudah kumpul semua keluarga. Ada anak-anaknya yang kawin sama Satlantas Tangerang juga ada, kumpul di situ. Lalu sudah kita berdoa. Pas masuk depan pintu, belum berdoa ya, masuk depan pintu, saya ingat pernyataan Tuhan itu. Begitu masuk, benar loh. Jadi penglihatan, kemarin saya sudah terangkan, ada penglihatan, mata terbuka, betul? Itu masuk, keluar lagi genderuwo itu, tinggi, hitam sekitar tinggi 2 meter lebih. Keluar dari depan kamar itu, keluar ke belakang. Benar ini. Begitu saya masuk berdepan pintu, keluar itu setan dari situ. Dia menuju ke belakang. Saya kejar sampai ke belakang. Ada apa ini? Kenapa kok dia di belakang? Sampai di belakang ternyata di bawah parkiran mobil. Ada tempat parkiran mobil angkot itu. Lalu di atas atap parkiran mobil itu ada tergantung segepok sesajen begini. Itu sesajen tuh segepok begini, di dalamnya itu semua mantra apa segala macam. Mungkin untuk pelaris, supaya mobil angkot ini pelaris ke apa begitulah, atau mungkin supaya ada dijaga, jadi begitu mobilnya kemana-mana dijaga, dilindungi. Nah gitu. Jadi gopok itu ternyata yang genderuwo ini masuk ke dalam media dia itu, yang tempat mantra berhala semua itu. Wah, berarti Bapak ini pelihara barang ini supaya apa namanya itu, usahanya itu. Oh, mungkin dia salah itu, senjata makan Tuhan kan gitu biasa itu. Orang pakai jimat kan, kalau langgar jimatnya sedikit senjata makan Tuhan kan. Wah, sudah. Saya lurus lagi dari situ, putar ke sana, ada sumur tua di situ. Mereka punya sumur tua, itu banyak hutan-hutan bambu gitu. Sampai di situ, keluar kuntilanak dari dalam sumur itu. Keluar langsung menuju ke hutan bambu. Pas sudah maghrib kan, sudah jam 5 itu. Wah, lalu saya teriak. Saya bilang begini, kok di sini ada kuntilanak? Lalu mereka keluar, satu keluarga semua ikut sama saya. Ini kok ada kuntilanak di sini? Siapa yang pelihara ini? Terus mereka bilang begini, iya Pak, setiap maghrib dia suka keluar. Berarti mereka tahu. Mereka juga lihat. Setiap maghrib dia suka keluar cari makan, mungkin dia cari makan bakso atau mie. Kalau siang dia keluar kan pasti abang-abang lari. Kalau malam kan bisa. Akhirnya udahlah, saya bilang ayo kumpul semua. Di depan rumah ada pakwa itu, singa gigit pedang, ada pakwa hitam putih kan gitu ya. Kemudian di dalam campur-campur semuanya. Jadi Hindu tidak jelas, gitu. Buddha juga tidak jelas, entah agama apa tidak tahu itu. Semua tidak jelas karena semua campur-campur kan. Saya buka itu ramuannya, wah segala macam campuran. Berarti ini kan sudah segala macam. Setan-setan, kepercayaan yang dari Jawa juga masuk ke situ. Jadi ini orang dia punya agama tidak jelas kan begitu. Akhirnya saya bilang, ini ada di atas rumah juga kan ditaruh bukan. Akhirnya mereka bilang, ya waktu buat rumah itu dia punya palang rumah atas itu juga ada dipasang kain putih diikat itu pakai mantra. Ini juga ada pasang apa namanya paku mas itu di 4 sudut rumah katanya gitu semua. Oh banyak sekali. Dia bilang ada di loteng banyak sekali, karena waktu duduk saya bilang ini kayaknya di atas juga banyak. Mereka kasih tahu. Akhirnya kita doa selesai, saya bilang begini. Ini karena sudah malam, kalau kita kumpul semua berhala ini tidak bisa. Jadi besok pagi kami datang,
Kalau semua mau setuju kepada, saya bilang gini, kalau semua keluarga setuju barang-barang berhala dikumpul, suami ibu sembuh, saya bilang begitu. Jadi kita harus buat perjanjian, besok pagi kami datang untuk membersihkan semua berhala ini. Mereka setuju. Pagi-pagi kami datang jam 9 pagi. Begitu sampai di rumah, mereka sudah tumpuk semua berhala itu seperti api unggun. Mau bikin api unggun. Tinggi begini loh. Berhala yang dari atap rumah, dari semua sudah tumpuk begini. Lalu mereka bilang begini, Pak, kami sudah kumpulkan dari pagi tadi itu. Sekarang kami tunggu Bapak saja untuk berdoa. Oh, kalau sudah begitu ya sudah. Lalu kami berdoa selesai. Saya minta minyak tanah datang taruh, kita bakar semua. Begitu bakar, sementara api menyala, telepon dari rumah sakit. Anaknya yang jaga, satu yang jaga di rumah sakit bilang begini, Bapak sudah sadar, sekarang bangun duduk, lagi minta makan. Dari kemarin dia tidak makan kan? Kesurupan. Sekarang tiba-tiba bangun duduk minta makan. Akhirnya pulang saat itu. Berhalanya, setannya diusir, orangnya sembuh. Amin. Nah ini loh. No, kalau kita gereja bisa mempersiapkan pasukan-pasukan seperti itu, terlalu banyak orang yang akan minta didoakan. Amin. Ini penginjilan yang paling efektif ini loh. Orang-orang seberang juga kalau yang namanya doa, mereka mau. Orang udah kesurupan, kalau Bapak bisa tolong silakan. Kalau orang kesurupan, orang sakit berat, mereka tidak tanya agama apa. Ya mereka mau sembuh loh. Setan yang di lubang batu aja mereka pergi, apalagi kita sudah di depan dia untuk mau doakan. Amin. Nah maka itu saya perhatikan, penting sekali. Doa ini penting sekali. Baik, kita lanjut. Iblis menentang kehendak Allah. Nah kalau satu yang tentang, tadi yang tentang di atas bahwa setan sudah menguasai dunia. Itu bicara tambang, bicara segala macam. Ini ada satu kesaksian ya. Ada wakil gembala yang satu, dia pergi doa di Binjai. Di kota Binjai itu ada apa namanya kebun kelapa sawit sekitar 80 hektar. Dia doakan habis selesai, berhala-berhala di dalam itu. Jadi mereka rupanya bikin sesajen di dalam kebun itu untuk mungkin untuk jaga kebun kah apakah. Akhirnya itu dibongkar semua, orang Kristen. Tapi dia mungkin sudah bertobat, jadi dibongkar semua habis selesai. Nah karena dia bertobat dan didoakan itu selesai, lalu Tuhan bilang kepada hamba Tuhan ini, di dalam tanah ini ada minyak bumi. Hebat kan? Lalu dikasih tahu lah, yang punya kebun ini berpikirkan, ini hamba Tuhan main-main kah? Ternyata benar, setahun kemudian dia minta Pertamina datang cek, ada minyak bumi loh. Pendeta lebih canggih daripada satelit lu. Hebat gak? Itu maksudnya begini, Tuhan bisa pakai kita lebih canggih dari sekedar satelit. Amin. Akhirnya memang benar, ada minyak di bumi ini. Kalau Tuhan suruh ngomong, ya bisa terjadi kan begitu kan? Nah ini, jadi banyak hal yang unik-unik loh. Banyak. Kita lanjut. Iblis menentang kehendak Allah. Nah, jadi ada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu banyak sekali. Kalau kita lihat banyak kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tidak berdoa sungguh-sungguh, kehendak Tuhan tidak terjadi, betul? Maka itu Alkitab bilang, berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan bisa terjadi, awalnya itu dimulai dari berdoalah begini. Tidak bisa kehendak Tuhan terjadi tanpa doa, tidak bisa. Halo? Jadi semua janji Tuhan itu bisa terjadi kalau ada yang berdoa. Saya lihat setiap seminar daripada Cindy Yakub, Jenderal Doa Syafaat yang dari Amerika itu. Dia bilang banyak sekali janji Tuhan untuk Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia tidak berdoa, janji Tuhan itu tidak digenapi. Halo? Orang luar itu dia hanya datang meneguhkan. Tapi kitalah yang akan alami. Supaya kita alami, kita yang harus bayar harganya. Doa. Amin.
Nah, jadi bicara kehendak Tuhan terlalu banyak. Di Alkitab banyak kehendak Tuhan. Rencana Tuhan untuk kita kalau kita baca di Alkitab banyak sekali. Bahkan dari kandungan ibu, Tuhan sudah menenun kita, betul? Tuhan sudah berjanji bahwa masa depan kita sungguh ada. Banyak janji-janji Tuhan, kehendak Tuhan itu banyak. Tetapi kalau kita tidak berdoa sungguh-sungguh, maka setan bisa sabotase itu. Tidak akan terjadi. Jadi doa itu penting sekali. Nah, saya lanjut. Sudah tentu kehendak Tuhan untuk bangsa Indonesia juga pasti ada, betul? Setiap bangsa ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhannya. Gitu. Tuhan punya rencana untuk Timor Leste. Tuhan suruh supaya doa 40 hari. Kami doa puasa 40 hari. Tuhan katakan Timor Leste akan merdeka. Gitu. Sebagian pendoa yang sering ke timur-timur waktu itu, gitu, mereka tabur gitu minyak seluruh kota Dili. Lalu katakan doakan Dili. Gitu. Saya bilang Timor Leste akan merdeka karena Tuhan kasih tahu begitu. Tidak ada yang percaya. Habis Tuhan suruh doa puasa 40 hari. Kehendak Tuhan. Jadi itu Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan tidak suruh ya tidak bisa. Makanya waktu ada satu pendoa dari Papua bilang begini, bagaimana dengan Papua? Saya bilang kalau Tuhan tidak suruh jangan cari gara-gara. Gitu. Nah tapi ini sudah pembicara doa-doa level di atas, kita harus mengerti. Amin. Sudah lain ceritanya ini, artinya kalau Tuhan berbicara lain. Gitu. Jadi mulai bicara bangsa, negara, apa rencana Tuhan untuk negara, bangsa. Sudah mulai. Indonesia ini banyak sekali, tapi nanti saya cerita kita punya pelajar. Karena Indonesia terlalu banyak. Dari semua pulau, dari semua suku ada rencana Tuhan. Halo? Ada rencana Tuhan. Nah, kehendak Tuhan ini, tapi di sini saya lihat wajah-wajah orang Batak banyak. Coba yang Batak angkat tangan. Wah, luar biasa. Ternyata Batak banyak. Berarti begini, kita harus haluannya sudah harus pindah sedikit ke kesaksiannya sudah harus ada haluannya ke Batak sedikit. Baik. Nah, jadi gini, ada kehendak Tuhan untuk orang Batak juga. Orang Batak itu ada rencana Tuhannya, khusus suku Batak. Saudara nanti baca di dalam janji Nomensen di Salib Kasih. Janji Nomensen di Salib Kasih, Tuhan berjanji dengan Nomensen apa? Akan ada sekolah-sekolah di seluruh tanah Batak, betul? Gitu. Nomensen itu dia mendapat penglihatan. Nah, makanya waktu saya bicara di radio, di sana, mereka bilang begini, itu orang-orang, Nomensen itu orang kita, orang kami itu, maksudnya Nomensen itu hak kok orang-orang Injili yang bicara tentang Nomensen. Nah, di radio saya cuci. Itu saya bilang, Nomensen itu dulu dapat penglihatan. Sekarang kita tanya, di HP dapat penglihatan atau tidak? Jangan sampai yang penglihatan diusir. Iya juga ya. Itu berarti Nomensen milik siapa? Kalau Nomensen milik seharusnya itu Nomensen dapat penglihatan. Nah sekarang di HP dapat penglihatan enggak? Kalau bicara penglihatan, usir setan di gereja lama, sesat itu. Halo? Itu satu paket sama itu. Halo, kita gereja lama ini belakangan ini baru mulai terima penglihatan, bahasa roh, karunia-karunia. Nah, termasuk munculnya Katolik karismatik. Ya kan baru belakangan ini. Waktu-waktu yang lalu, wah, bicara sekolah doa, tantangannya banyak. Halo. Tapi sekarang ini baru mulai banyak pendeta-pendeta yang gereja lama pun belajar. Waktu kita mulai sekolah doa di Sumatera itu, mulai sampai di perbatasan Aceh, Samosir, Bali, segala semua itu. Tarutung, pokoknya semua lah kalau sudah cerita banyak. Gitu. Nah baru mulai, banyak-banyak sintua juga mulai ikut, akhirnya mulai ngerti. Waktu bikin di Binjai kan yang bikin yang buat. Saya ngomong lurus-lurus saja, itu kebenaran firman. Akhirnya, iya benar ya Pak. Karena ini masalah.
kalau kita gereja tidak belajar usir setan, kita yang diusir. Nah, jadi janji Tuhan untuk orang Batak itu banyak. Bicara sekolah, bicara pendidikan. No Mensen dapat penglihatan itu di salib kasih. Lalu dia lihat gedung-gedung gereja banyak sekali. Dan buktinya betul. Gedung gereja. Bicara pendidikan. Sekarang rata-rata suku yang paling banyak sarjananya itu orang Batak. Betul nggak? Halo? Suku ya. Maksudnya suku. Bicara suku ya. Gitu. Orang Batak itu sampai di kampung-kampung sarjana. Halo? Ini. Berarti pendidikan itu benar. Nah, kemudian gedung gereja. Hampir seluruh tanah Batak semua gereja habis. Tapi gitu. Yang pergi gereja ibu-ibu saja. Bapak-bapak ada di Lapo Tua. Nah, kalau pas di tempat sana kita bicara lebih mantap di sini ya. Karena kita sudah banyak perubahan lain. Gitu. Nah, kalau digelap baru terbitlah terang. Kalau kita semua terangkan tidak. Lalu bicara gereja, pendidikan, terus kepemimpinan. Mereka memiliki wawasan yang jauh ke depan. Ada itu. Itu bicara kepemimpinan. Pemimpin itu harus punya wawasan yang luas, betul nggak? Itu Tuhan berikan kepada orang Batak. Makanya saudara perhatikan banyak orang Batak jadi pemimpin kan? Halo? Seperti saudara tidak pernah tahu. Coba cari tahu tuh. Lalu mereka akan berkhotbah, menyampaikan tentang masa yang akan datang. Berarti mereka pandai berbicara juga, toh? Itu orang yang untuk khotbah itu jago bicara, betul nggak? Sekarang pengacara paling top di Indonesia orang Batak semua, kan? Lihat yang DPR sekarang yang paling vokal semua itu orang Batak semua, betul nggak? Wah, kalau udah itu tuh, udah tuh. Betul nggak? Batak dengan mata kan semua tuh, betul nggak? Justru mereka yang dikasih untuk seperti itu. Halo? Itu kehendak Tuhan yang janji loh. Lewat No Mensen waktu berdoa Tuhan ngomong seperti itu dan terjadi. Begitu sudah terjadi semuanya kehendak Tuhan itu dan berjalan. Makanya mulai dari tahun 70-an itu orang Batak mulai naik, 80 naik. Nah itu, naik daun itu. 90 pertengahan 90 mulai turun. Loh? Turun itu. Masuk 2000 turun. Gitu. Saya tahu data ini kan saya ngobrol dengan Dandim. Dandim itu. Benar juga Pak John ya. Bupati, pejabat-pejabat mencerita. Benar juga ya. Karena saya cerita seperti itu mereka bilang, benar juga ya Pak John. Jadi waktu Tuhan sudah, janji Tuhan benar. Berhasil orang Batak itu naik. Sampai HKBP terkenal kan. Sinode terbesar di dunia. Itu HKBP. Halo? Padahal lahirnya di Tarutung. Tempat yang kecil seperti itu. Tapi gereja ini berkembang sampai seluruh dunia loh. Secara organisasi Tuhan bawa begitu. Kenapa? Karena Tuhan janji. Nah ini. Itu namanya kehendak Tuhan. Tapi begitu orang Batak naik saudara. Tahun 90 ke atas itu mulai turun. Kenapa turun? Begitu mereka berhasil, setan datang tipu sama mereka. Halo? Setan tipu orang Batak bilang begini. Kau itu berhasil itu. Kau ingat, Opung punya kuburan itu yang buat kau berhasil. Opung yang bikin kau berhasil. Kau ingat dulu. Akhirnya, bukan Tuhan yang dia pergi. Opung yang dia pergi loh. Dia cari. Setan datang dalam mimpi, gitu. Setan datang bicara lewat yang kesurupan pas upacara mengokal holi itu kan ya. Gitu. Nah, tiba-tiba ada yang kesurupan. Opung tadi malam datang itu. Oh, pagi-pagi dia cerita. Tadi malam Opung datang. Kenapa? Iya. Kok kau bisa tahu Opung datang? Opung dulu masih hidup, kau sudah meninggal. Opung, kau masih kecil, Opung sudah meninggal. Kok kau bisa tahu? Tadi malam dia datang, dia punya wajah begini-begini. Orang-orang tua mulai kumpul. Benar itu dia ngomong itu. Itu wajahnya Opung itu. Opung dulu kan suka begini-begini kan, begini-begini. Hobinya Opung kok begini-begini. Begitu dia cerita lebih jelas lagi. Semua percaya. Lalu Opung pesan bilang apa?
Itu opung punya kuburan itu kena panas, kena dingin terus. Jadi bikinlah atapnya dulu. Akhirnya dia cerita, sudahlah kumpullah keluarga kan? Kumpul keluarga semua. Kita runding. Ini opung katanya sudah 300 tahun dia punya kuburan kena panas, kena hujan. Jadi kemarin dia datang. Biasanya setan ini muncul itu pas sudah mulai ada yang sukses. Tapi kalau lagi susah semua, dia juga biasa. Setan juga tahu udah susah. Tapi kalau udah sukses, nah waktu dibalik, Pak Monang Sitorus langsung bilang begini, betul sekali. Habis itu langsung pas siang itu dia bangun bersaksi seperti tadi, dia bilang begini, pendeta-pendeta hamba Tuhan tolong doakan. Setelah saya jadi bupati, saya sudah ditanya, mana tugumu? No. Halo? Rupanya saudara sudah mulai ada apa? Yang itu tadi. Setan sudah mulai bicara, kan dia tuh. Kau sudah bupati loh. Mana tugumu? Mana tugumu? Coba kalau lagi susah, enggak dia. Setan juga susah kok. Nah ini. Akhirnya apa? Akhirnya dirapat lah. Semua dibikin rapat. Harus kumpul uang. Iya tuh. Itu setiap orang itu dituntut harus begini, bayar begini. Wah, yang tidak punya uang dia jual kambing, kah, jual babi, kah, jual segala macam, semua harus kumpul. Sudah terkumpul, rencana pembangunan sudah ada. Datang lagi opung. Kasih mimpi. Mungkin dia sudah tahu kan, dana terkumpul begini. Oh, tahu itu, setan itu tahu. Datang dalam mimpi lagi. Opung ini dulu kepala perang. Jadi opung dulu punya kuda. Nanti bikinlah patung opung. Ada kuda, ada duduk di atas kuda. Udah. Dirapat lagi ternyata dana tidak cukup. Akhirnya kasih pengumuman. Semua keluarga besar baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Gitu. Waktu di Medan, itu spanduk besar-besar itu. Gitu. Hadirilah. Gitu. Saya pikir hadiri KKR. Ternyata hadirilah upacara mangokol loli dari marga ini. Dari seluruh dunia hadir. Untuk orang mati seluruh dunia hadir loh. Halo? Tapi untuk KKR belum tentu seluruh dunia bisa hadir. Halo? Nah ternyata setan tipu kita. Yang buat kita berhasil Tuhan. Tapi setan setelah sudah berhasil, setan yang nikmati namanya loh. Bisa tahu tuh? Opung di kuburan itu yang nikmati namanya. Loh? Ini. Jadi sukses ujung-ujungnya apa? Setan yang dimuliakan, bukan Tuhan yang dimuliakan. Setan tidak bisa buat rencana tuh, bisa buat orang jadi berhasil, tidak bisa. Kehendak Tuhan yang bisa buat orang jadi berhasil. Firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan itu yang buat terjadi. Tapi setan datang nebeng, sudah berhasil dulu, baru dia bisik-bisik. Supaya cari nama kan? Setan itu suka cari nama. Tuh, makanya upacara mangokal holi jalan terus, kenapa? Karena setan cari nama. Tapi setelah kita mengerti kebenaran, lepas itu, dahsyat loh. Gitu. Itu nanti saya bicara bagaimana kehendak Tuhan buat suku Batak itu seminar khusus, seminar namanya seminar Jubono Mensen. Tahun ada mungkin 7 atau 8 tahun lalu ya. Sekitar 7-8 tahun lalu di UKI. Ada 750 orang-orang Batak, orang tua. Itu orang-orang yang pensiunan dari zaman Pak Harto. Orang-orang itu rata-rata. Saya lihat datanya, ternyata S1 itu bisa dihitung dengan jari loh. Rata-rata S2, profesor, doktor semua. Orang hebat semua orang Batak ini. 750 orang lebih. Kumpul di situ. Ada satu bapak yang jadi koordinator. Sudah tua sekali, dia telepon sama saya. Pak Pendeta, kami ini orang-orang tua. Tolong bicara buat kami apa kata Tuhan untuk kami orang Batak. Gitu. Saya pikir
kelompok biasa, kelompok orang-orang biasa. Saya datang, ternyata saudara di UKI 750 orang loh. Disitulah bagaimana membuka satu pola pikiran. Apa maunya Tuhan, apanya maunya setan. Jadi maunya Tuhan yaitu seminar Jubono Mensen, sedangkan yang satu rencana setan punya itu namanya seminar 333. Jadi bukan 666 itu lain. Orang Batak itu 333. Halo? 333 itu penjelasannya nanti. Jadi seminar itu 1 hari full. Dari pagi sampai malam. Tanpa pertanyaan. Kalau tambah lagi 2 hari seharusnya. Makanya waktu dibuat untuk orang Batak seluruh wilayah Jawa dibuat di Purwokerto. Yang panitianya itu dari HKBP. Bikin acara ini. Jadi bongkar semua. Akhirnya mereka ambil keputusan yang dari Jakarta ini. Kami kalau kembali ke kampung, kami tidak akan bangun kuburan. Lebih baik dana untuk seminar, untuk KKR, daripada untuk orang mati. Lebih baik untuk orang hidup daripada untuk orang mati. Orang hidup saja belum dapat kedudukan, orang mati minta kedudukan. Itu. Orang hidup saja belum dapat kedudukan, kan? Mangokaloli itu kan untuk mendapat kedudukan. Orang mati minta kedudukan, sementara yang hidup belum dapat kedudukan. Baik, kita lanjut. Iblis menentang kehendak itu tadi sudah. Iblis menyerang orang percaya. Nah, jadi kenapa kita lihat bahwa memang sekarang akhir zaman itu Alkitab berkata bahwa setan semakin geram, betul? Nah, maka itu kita lihat sekarang ini setan mulai menyerang orang-orang percaya. Dulu itu biasa malam baru ada dia lewat, ganggu-ganggu orang. Tapi sekarang saudara, dia bisa masuk di perusahaan-perusahaan siang bolong pun bisa kesurupan. Nah, berarti setan sudah mulai geram loh. Dia mulai menyerang. Gitu. Nah, perusahaan ulang itu. Maka itu mereka minta supaya dari kami turun adopsi di situ. Jadi ada Pak Pendeta, Ibu Meti di sini. Mereka yang tugasnya untuk mengadopsi perusahaan Pak itu. Jadi kalau ada kejadian kesurupan segala, makanya itu dikasih satu tempat sebagai rumah pemulihan. Jadi rumah pemulihan dari perusahaan kasih rumah pemulihan untuk Pak Meti dan Ibu Meti untuk kerjakan itu. Jadi kalau ada kesurupan sama bawa ke situ. Karena kalau bawa ke gereja nanti kan kurang bagus ya. Apalagi kalau yang kesurupan itu dari agama seberang. Halo? Sampai pemimpinnya harus buat seperti itu. Karena memang kejadian kesurupan jalan terus. Lalu dia punya pemimpinnya, direkturnya, presiden direkturnya itu bilang, udah kalau begitu Pak John, ini ada orang-orang Kristen, bagaimana kalau kita latih mereka untuk bisa usir setan. Supaya kalau ada kejadian kesurupan, kita tidak perlu cari pendeta lagi. Gitu. Saya bilang betul sekali, sebab kalau lagi telepon kami ada di luar negeri, sedangkan setan dalam negeri lagi masuk. Akhirnya dibikinlah pelatihan khusus untuk semua orang-orang Kristen yang bukan karyawan biasa ya. Karyawan yang pemimpinnya itu, mulai dari presiden, direktur sampai bawah, yang Kristen-Kristen semua, bikin di puncak sana 3 hari full, siang dan malam, non stop itu. Dari pagi malam, istirahat sebentar, besok pagi lagi. Dilatih mereka pelajaran usir setan ini. Akhirnya dia minta lagi, bikin lagi untuk seluruh orang-orang Kristen. Dibuat lagi, itu ada berapa hari itu ya? Di puncak juga itu. Ada 4 atau 5 hari. Gitu. Nah, banyak juga yang masih terikat kan, namanya orang karyawan. Wah, di repot. Kita mau latih mereka usir setan, sementara mereka sendiri dalam diri masih ada setan. Wah, repot ini. Sebentar dia usir, setan bilang begini, kau juga kawan dengan saya. Akhirnya kita mesti bikin lagi pengajaran dulu, pelepasan masalah untuk udah kesurupan segala macam. Hari ketiga baru mulai untuk penuh Roh Kudus. Doakan mereka untuk kepenuhan Roh Kudus. Tapi ya spontan saja begitu. Tidak dilatih yang sebenarnya. Gitu. Tapi puji Tuhan lah. Akhirnya perusahaan itu mulai lebih baik. Tidak kurang itu. Tidak ada lagi yang kesurupan seperti itu. Nah itu baru satu contoh perusahaan. Ini banyak sekali nih. Urusan sampai Krakatau Steel segala macam itu. Ini banyak lah. Dari tahun 98 kami masuk ini banyak. Sudah banyak kesaksian di perusahaan-perusahaan ini. Gitu. Nah kalau gereja bisa
Makanya saya sangat harapkan kita di sini kalau bisa mantap sekali. Amin. Luar biasa. Ternyata udah jam 9 lewat. Baik. Kita baru bikin panas-panas, belum pelajaran. Karena biasa unsur setan kenal supernatural. Jadi perlu banyak kesaksian supaya benar ya Pak. Kalau begitu kita harus. Nah, baru pelajaran begitu disampaikan, sudah akan nangkap, betul nggak? Ini, tapi kalau pelajaran polos saja, gimana ngertinya? Kan gitu ya? Amin. Luar biasa. Siapa yang mau unsur setan? Gitu. Ada yang tidak angkat tangan? Berarti siap diusir ya. Luar biasa. Baik, puji Tuhan. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan Tuhan hamba berdoa.